Saya jelas-jelas mendapatkan pemberian bakat dari Saitama dan Superman. Namun malah diejek oleh teman-teman saya sebagai sampah. Harus tahu, Kiwang hanya perlu satu pukulan untuk mengalahkan monster apapun. Sementara Superman bahkan memiliki tubuh besi dan mata laser. Namun karena saat kebangkitan harus menyebutkan nama asli pahlawan, dan semua orang tidak tahu siapa nama mereka, mereka hanya bisa menyebutnya dengan kepala botak berpakaian kuning, dan seorang eksibisionis dengan celana dalam di luar. Akibatnya, mereka hanya mendapatkan 1/1 bakat dari mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah, saya langsung menyebutkan nama asli dan julukan mereka, mendapatkan 100% bakat dari mereka. Saat itu, wali kelas sedang menjelaskan pembagian tingkat bakat. Badan Kebangkitan Dunia menetapkan Fire Girl dan Iceman sebagai level A. Namun, Saitama dan Superman ditempatkan di level D yang terendah, dan terus mengingatkan semua orang untuk tidak memilih mereka. Sebagai penggemar berat anime di bumi, saya hanya bisa tertawa kesal. Takut kalau satu pukulan bisa menembus dimensi dan memberi dia pukulan di kepala. Dan baru saja guru tadi menyampaikan berita penting, yaitu, saat kebangkitan bakat, kita perlu memanggil nama pahlawan dan mendapatkan persetujuan mereka. Dan di dunia ini, tidak ada legenda tentang Saitama dan Superman. Jadi orang-orang tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya bisa mendefinisikan mereka dengan penampilan, yaitu, kepala botak berpakaian kuning dan eksibisionis dengan celana dalam di luar. Jika dalam upacara kebangkitan, menyebut dua pahlawan super dengan nama tersebut, jika tidak langsung dibunuh, itu sudah dianggap sebagai berkah leluhur, dilindungi oleh dewa dan dewi. Ini juga menyebabkan bakat yang mereka warisi tidak sampai 1/1 dari bakat asli mereka. Ini seperti jika seseorang mencaci maki Anda dan Anda masih mengajarkan mereka keterampilan. Bukankah itu murni penyuka penderitaan? Untungnya, kedua pahlawan ini terkenal dengan sifat baik mereka. Jika tidak, bisa jadi ada korban jiwa dalam upacara warisan. Waktu cepat berlalu dan tiba saatnya upacara kebangkitan. Yang pertama naik adalah Nifei dari kelas 3 SMA. Terlihat seorang siswa pria yang memakai kacamata, dengan wajah penuh harapan, berjalan menuju panggung kebangkitan. Kemudian muncul bayangan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu cahaya indah berkilau. Di depan mata muncul 3 bayangan. Jika dilihat lebih teliti, itu adalah amplifikasi kekuatan level C, Clona level B, dan Iceman level A. Suasana di bawah panggung heboh. Ternyata bakat level A muncul di awal. Nifei di atas panggung juga tampak sangat bersemangat. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memilih bakat level A. Tiba-tiba, sebuah energi masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah rasa dingin menusuk tubuh menyebar ke seluruh tempat. Kemudian beberapa teman lainnya naik ke atas. Namun, yang memiliki potensi tertinggi pun hanya mendapatkan bakat level C. Ada juga teman yang memiliki bakat lebih rendah dan bahkan gagal dalam kebangkitan. Saat giliran Yan Qian, sang bunga sekolah, terlihat dia baru saja berdiri di atas panggung kebangkitan. 3 aura kuat muncul di sekitarnya. 1 bakat penyembuhan level B, 1 bakat Fire Girl level A, dan 1 bakat Flame Spirit level S. Bakat yang kuat membuat ruang di sekitarnya bergetar. Suasana di tempat itu menjadi gempar. Ternyata muncul bakat level S. Kepala sekolah yang sedang mengamati dari jauh langsung berdiri. Dia sudah bertugas lama, namun belum pernah melihat bakat level S. Harus diketahui, bakat level S apapun jika berkembang, dapat menahan serangan dari sejuta monster berbahaya. Sepertinya, dana dari kantor pendidikan sudah aman. Pada saat itu, Yan Qian perlahan membuka matanya. Kemudian tanpa ragu memilih Flame Spirit level S. Seketika, energi panas menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan sebuah teriakan marah, energi kuat tersebut melemparkan semua orang ke tanah. Bentuk spirit di tubuh Yan Qian mempertahankan bentuknya selama 5 menit, kemudian perlahan menghilang. Saat itu, sorakan penonton mencapai puncaknya. Dia berputar dan dengan senang hati turun dari panggung kebangkitan. Saat melewatiku, dia tersenyum dan berkata semangat. Sekejap, semua pria menatapku dengan iri. Setengah jam kemudian, akhirnya giliran saya untuk naik. Baru saja saya berdiri di atas panggung kebangkitan. Banyak pahlawan melintas di pikiran saya. Kemudian, cahaya emas berkilau. 3 sosok muncul di depan saya. Dari kiri ke kanan, ada Death God, Killer level S, pengendalian udara level A, dan Kiwang, Demon King level D. Saat itu, kepala sekolah hampir gila karena kegembiraan. Muncul lagi bakat level S. Sekarang, bukan hanya dana pendidikan yang aman, meningkat menjadi sekolah menengah unggulan pun bukan masalah. Saya melihat 3 sosok di depan saya dengan hati yang sangat bersemangat. Namun kegembiraan saya bukan karena bakat level S, tetapi karena sosok kepala botak di depan saya. Dia hanya berdiri diam di sana, namun seakan memberitahu saya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 pukulan. Saya tanpa ragu-ragu berteriak dalam hati, Saitama, Kiwang, Demon King. Pria yang saya panggil dengan nama asli itu langsung menoleh ke arah saya. Kemudian, sebuah pukulan sebesar bola pasir muncul seketika di depan mata saya. Lalu pukulan itu berubah menjadi aliran energi yang masuk ke tubuh saya. Saya merasakan kekuatan tak terbatas dalam tubuh saya. Tanpa bisa menahan, saya melambaikan tinju ke udara. 3 hembusan angin kuat menyebar ke sekeliling.
Suasana di bawah panggung langsung kacau balau. Namun segera terdengar suara ejekan yang terus berdatangan. Mereka mengejek saya yang menolak bakat terbaik, dan malah memilih bakat yang tidak berguna. Bakat ini hanya akan membuat saya menjadi botak, tak ada gunanya. Kekuatan yang didapat dari latihan itu pun sangatlah kecil. Namun mereka tidak tahu bahwa saya memanggil nama asli Saitama, Demon King. Jadi kekuatan yang didapat dari latihan jauh lebih besar dari bakat level D yang asalnya hanya sekelumit. Saat saya bersiap untuk melangkah ke panggung kebangkitan, sebuah cahaya kembali berkilau. Sekali lagi 3 sosok muncul di dalam pikiran saya. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya adalah seorang transmigrator. Saya terlahir ke dalam tubuh ini, membuat tubuh saya memiliki 2 jiwa. Mungkin ini yang menyebabkan saya bisa membangkitkan 2 bakat. 3 sosok di depan saya adalah pengendalian petir level A, peningkatan otot level C, dan exhibitionist level D. Saat itu saya merasa sangat gembira. Anak bintang, tubuh besi Superman. Lalu saya berteriak dalam hati, menyebut nama aslinya, Superman. Tiba-tiba sosok Superman terbang ke arah saya. Sebuah kekuatan luar biasa mengisi seluruh tubuh saya, dan energi yang terus mengalir dari matahari menuju tubuh saya. Jika saja orang-orang di bawah panggung tahu, saya juga memilih seorang exhibitionist, mereka pasti akan mengira saya sudah benar-benar gila. Padahal saya adalah seorang dengan bakat ganda yang sangat spesial, namun memilih 2 bakat dengan level terendah. Memilih bakat exhibitionist yang disebutkan tadi, yang kekuatannya hanya bertambah sedikit dengan berjemur di bawah matahari. Kekuatan yang ditambah pun tidak sebanding dengan makan 2 suap nasi. Jadi tentu saja tidak ada yang akan memilihnya. Begitu saya turun dari panggung, tertawa di tengah ejekan. Orang-orang di meja pendaftaran bahkan tidak melirik saya sedikit pun. Seakan saya hanyalah udara. Saya tertawa dingin. Jika kalian tahu bahwa bakat yang saya bangkitkan terlihat seperti level D, namun intinya adalah bakat level S yang bahkan 2 kali lipat. 2 bakat sekaligus. Mungkin sekarang kalian sudah ingin memotong saya untuk diteliti. Tidak apa-apa, saya akan menyembunyikan diri dan berkembang diam-diam. Saat itu, Liu Jing berjalan mendekat, dengan ekspresi mengejek, berpura-pura menarik perhatian. Padahal jelas dia bisa memilih bakat level S. Tapi dia malah memilih bakat level D. Lihat saja, ada yang peduli padamu? Namun, saya sama sekali tidak mempedulikan Liu Jing. Saya langsung mulai berlari untuk melakukan lari jarak jauh 10 km. Liu Jing malah mengira saya takut dan langsung berlari. Dia tidak bisa menahan untuk tertawa dingin. Tindakan saya yang tiba-tiba menarik perhatian pembawa acara di atas panggung. Pembawa acara langsung mulai mengumumkan, pemuda ini meskipun bangkit dengan bakat level D yang tidak berguna, jadi botak semakin kuat. Namun dia langsung mulai berlatih. Tidak ada waktu yang terbuang sedikit pun. Semangatnya patut dicontoh oleh kita semua. Hahaha. Saat itu seluruh sekolah dipenuhi dengan suara ejekan. Namun hanya saya yang tahu bahwa yang saya bangkitkan adalah bakat Superman dengan potensi SSS ganda. Dan cara peningkatan kedua pahlawan ini sangat cocok. Sambil berjemur sambil berlatih, efek peningkatannya langsung berlipat ganda. Saat orang lain mengejek saya, ada seorang gadis berambut pink di sisi lain. Melihat saya dengan mata berbinar-binar. Karena dia bangkit dengan bakat pengendalian dan amplifikasi ruang level S. Bakat ini tidak hanya bisa memperkuat tubuh orang lain, tapi juga sangat sensitif terhadap ruang. Dia merasakan gelombang yang saya bangkitkan baru-baru ini. Pasti bukan gelombang yang bisa dikeluarkan oleh bakat level D biasa. Terlebih lagi, dia merasakan 2 kali gelombang seperti itu. Dia menduga saya mungkin memiliki bakat ganda. Kemudian, dia berbicara beberapa kata kepada seorang pria parubaya dan pergi. Saat itu, jika saya tahu tebakan gadis itu, saya pasti akan kaget. Keterampilan indera dan kecerdasannya yang luar biasa, sampai bisa menebak saya dengan tepat. Kemudian pria parubaya itu berjalan ke arah saya dan berkata, "Halo, saya Ning Zhengxin, Kepala Sekolah Universitas Sanjiang. Saya ingin mengundang Anda untuk belajar di Universitas Sanjiang. Pasti Anda tahu, dengan bakat level D Anda, sangat sulit untuk masuk universitas manapun. Dan jika tidak masuk universitas, berarti Anda tidak bisa memasuki Dunggeon pemula yang paling dasar. Harap Anda pertimbangkan dengan baik." Mata saya langsung bersinar. Tawaran sekolah yang datang sendiri tidak boleh dilewatkan.